Iya, betul. Dua. Kemudian lepas malam itu ke bawah, turun. Tarik lagi malam itu. Semuanya kami ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kita masuk ke acara inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan tentang masalah penyakit diabetes mellitus dan juga stroke. Dan kita akan siapkan siapa pembicara kita pada hari ini, Bapak semuanya. Ya, sebelum kita pegang beliau, kita bacakan dulu kurikulum kita dari narasumber kita pada siang hari ini. Beliau bernama Dr. Wiwi Elianti, SPPD, tanggal lahir Makassar 14 November tahun. Dan sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak yang terhormat Bapak Insinyur Haji Arfan Arif selaku asisten bulan Bapak Bupati, dan yang terhormat pula Bapak Kapolres ya, yang diwakilkan Bapak Taufik Ibnu, dan juga yang terhormat Ibu Hedianti Esos mewakili dari kecamatan, dan yang terhormat pula Bapak Haji Abdul Fatah selaku ketua MUI, selaku ketua veteran, dan yang terhormat pula Bapak Haji Ridwan selaku ketua MUI, dan narasumber kita pada hari ini Ibu Dr. Wiwi Elianti, SPPD. Dan kami ucapkan juga yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan peserta seminar yang kita akan selenggarakan pada hari ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andria. Saya selaku moderator yang akan memandu acara dari awal sampai dengan selesai. Semuanya ya. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama kata sambutan dari pemerintah setempat yang kedua oleh Bapak Insinyur Haji Arfan Arif. Yang kedua adalah acara inti kita pemaparan tentang masalah penyakit diabetes mellitus dan juga stroke. Lalu acara yang ketiga yaitu sambutan dari selaku pelaksana kegiatan pada hari ini dari Keikonokai yang kedua oleh Bapak Diki ya. Dan acara selanjutnya nanti terakhir yaitu acara penutupan yang kita akan segarkan buat Ibu dan Bapak semuanya. Untuk bersingkat waktu, langsung saja kita mulai acaranya. Acara yang pertama yaitu kata sambutan dari perwakilan ya, pemerintah Kabupaten Selayar yang akan diwakilkan oleh Bapak Insinyur Haji Arfan Arif. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati panitia, Ibu narasumber, Ketua MUI, kemudian para tokoh masyarakat, para undangan serta hadirin dan hadirat yang sama saya hormati. Pertama-tama saya senantiasa mengajak kepada kita semua untuk mari senantiasa kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti suatu acara seminar guna meningkatkan kesehatan kita. Salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, junjungan kita, dan beliau adalah rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelumnya saya ingin bercerita dulu. Ya, tahun-tahun 70-an ketika saya masih kecil di Selayar ini, itu makanan belum terlalu banyak.
dan penyakit juga tidak terlalu banyak. Pakai siapa pakai jadi Yolo garing hijau tahan dijual isi hijau. CE Bambang Paris Popo. Batu itu kan tadi bahasa Jepang. Bahasa Indonesianya batu. Demam, panas ya, kemudian sakit perut. Itu saja 3 yang bahasa Jepang tadi. Ya, yang pertama adalah CE Bambang Parisimopo, itu bahasa Jepang. Itu saja. Dan makanan tidak terlalu banyak. Jadi si boleh hantu. Ya mau maaf saya campur ini antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang ya, kalau bisa paham. Tidak terlalu banyak, makanan tidak terlalu banyak, sehingga mungkin karena makanan tidak terlalu banyak, penyakit juga tidak terlalu banyak. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dulu ya kita itu masih, kalau nasi putih itu beras mewah. Bahkan dulu ada orang kalau ke Makassar dia makan nasi, ternyata tiba di sana bopor juga. Apa bukan deh? Nasi. Bahkan cuma nasi itu malabangan ternyata bopor juga. Bopor itu bahasa Jepang lagi itu. Beras nasi ya. Itu bopor. Ya, lain baru boleh bopor. Nah dulu itu makanan kita, kalau orang makan beras itu sudah tinggi kelasnya. Ya. Tapi yang paling populer makanan di Selatan itu adalah tete. Tadi tete. Nah itu beras jagung, bahasa Selayar, bahasa Jepang itu tete. Ya, bahasa Jepang baru. Tete. Tapi makan tete, kemudian sayurnya sayur ganroe, jukunya juku pila, tala. Luar biasa. Ya, jadi itu saja yang selalu. Saya kampung saya di atas gunung Batu Buki. Kalau mau siap pasar di Buki, datang itu pergi ke sana untuk beli ikan. Karena di atas gunung cari ikannya di sana. Ikan kering. Tetapi ikan kering dengan makan nasi jagung, nasi campur jagung, kemudian dengan sayur kelor, itu sudah sehat orang. Ya apalagi riolor itu kanjo, rera kiri apa itu? Rera kiri. Pasangan ki, pasangan ki, itu luar biasa sehatnya. Hanya itu saja, tapi penyakit sendiri. Itu ada saja. CE, Bambang, Parisimopo. Nah obatnya juga belum ada seperti sekarang, belum ada rumah sakit, belum ada juga mungkin. Tidak Pak Puskesmas pasti. Tidak Pak. Yang ada hanya ya tali-tali lah kalau sekarang tuh sandro, bukan sandro topinya, itu saja. Nah biasa juga ini ditempel, perut ditempel dengan daun-daun itu. Tapi orang sehat-sehat. Ya, sekarang ya memang dari hasil penelitian, memang kita baca hasil penelitian itu luar biasa. Banyak sekali perubahannya. Makanan semakin banyak, apalagi makanan-makanan instan, penyakit juga semakin banyak. Ya. Jadi sama grafiknya naik. Dari hasil penelitian yang saya juga sempat baca sepintas, ya memang kalau di Indonesia mayoritas itu memang yang lebih banyak itu penyakit diabetes mellitus, ya termasuk juga stroke. Pakai siapa mana silada seperti itu ini hampir mirip-mirip demikian. Banyak orang yang terkena kasihan itu penyakit diabetes mellitus. Banyak juga orang yang terkena stroke. Ya. Mungkin ya walau mungkin barangkali karena dulu orang itu ketika dia berkeringat ketika bekerja. Sekarang orang bekerja tidak berkeringat, kenapa? Seperti ini dalam AC kita.
Sekarang nanti kita berkeringat kapan? Kalau dulu ketika makan tidak berkeringat, sekarang nanti makan baru berkeringat. Ya terpaksa orang supaya dapat banyak keringatnya keluar, terpaksa banyak juga makannya. Ya. Nah ini alhamdulillah saya atas nama pemerintah daerah berterima kasih kepada panitia yang sudah jauh-jauh datang dari Makassar, dari Jakarta, dari Jepang. Oh Jakarta, saya kira dari Jepang. Sudah jauh datang ke Selayar untuk mengajak masyarakat Selayar untuk hidup sehat. Saya yakin insya Allah, ya mungkin nanti akan disampaikan bagaimana kiat-kiat makanan yang perlu kita konsumsi, perilaku yang perlu kita lakukan supaya kita bisa hidup sehat. Ya karena saya tidak tahu apakah masih berlaku juga itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Masih berlaku itu? Masih. Tapi banyak juga orang yang sehat sedang badannya juga korupsi. Itu yang di televisi tadi tangkap polisi itu semua orang tegar-tegar badannya. Saya tidak tahu apakah masih berlaku atau tidak itu. Ya, mudah-mudahan masih berlaku. Mudah-mudahan masih berlaku. Ya, jadi sekali lagi atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih. Dan ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ikuti acara ini sampai selesai. Karena saya ada kata kita lampai dan di Makassar binahan ini. Ya saya ikuti. Ya kita berharap walaupun kita belum walaupun kita tidak sakit, tetapi kita berusaha kita bisa mencegah penyakit. Karena terus terang lebih mahal biaya mengobati daripada mencegah. Lebih bagus kita siapkan payung sebelum hujan daripada musim payung. Nalatabak ini, nampak memiliki angin maju. Lebih bagus kita siapkan payung sebelum hujan. Lebih bagus kita mencegah penyakit sebelum kita tertimpa sakit. Saya rasa itu barangkali dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pemerintah daerah membuka acara seminar kesehatan para hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Insinyur Haji Arfan Arif. Dan acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata dari Kengkonokai kepada pemerintah setempat yang akan diberikan oleh Bapak Diki selaku perwakilan dari Kengkonokai yang menerima, yaitu Bapak Insinyur Haji Arfan Arif. Kepada Pak Diki dan Bapak Haji Arfan Arif dipersilakan untuk maju ke depan. Kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan tentang masalah penyakit diabetes mellitus dan juga stroke. Nah, biar kita lebih semangat lagi pada siang hari baru semuanya, kami ingin mengajak Ibu Dalpa untuk berolahraga bersama ya. Kita senam bersama, yaitu senam untuk menjaga supaya kita tidak gampang terkena penyakit diabetes dan juga tidak gampang terkena penyakit stroke atau memperbaiki pada bagian saraf kita. Baik pada ibu semuanya, karena kita ingin senam ya, untuk menjaga biar kita tidak gampang kena penyakit diabetes, biar saraf kita diaktifkan, Bu. Kami mengajak pada ibu untuk sama-sama senam ya. Minta tolong boleh semuanya berdiri. Boleh berdiri semuanya. Terima kasih pada ibu. Iya. Oke. Senam bagaimana? Saya apa? Bisa? Bisa. Kita pakai musik ya, biar semangat lagi ya, ya. Kita pakai musik, oke? Persiapan semuanya. Oke, 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganti lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 4. Oke, tepuk tangan yang meriah. Itu yang di depan tetap dibuka, yang di dada tetap digenggam. Oke? Iya, kita siapkan ya. Itu yang ketiga kita pakai musik. Ulang. 1, 2, 3.
ini baru yang pertama. Ada satu lagi. Ini yang terakhir. Caranya sama, tapi yang membedakan adalah yang di depan di kepal, lalu yang di dada itu yang dibuka. Oh. Tadi yang di depan dibuka, sekarang yang di depan di kepal, gantian. Nah, oke, caranya bagaimana sama seperti tadi? Iya. Kita mulai ya. Oke, 1. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak semuanya. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali ya. Dan kita masuk ke acara inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan tentang masalah penyakit diabetes mellitus dan juga stroke. Dan kita akan siapkan siapa pembicara kita pada hari ini Bapak semuanya. Ya, sebelum kita tanya beliau, kita bacakan dulu kurikulum kita dari narasumber kita pada siang hari ini. Beliau bernama Dr. Wiwi Elianti SPPD, tanggal lahir Makassar 14 November tahun 2001 di Universitas Hasanuddin Makassar. Sebagai spesialis penyakit dalam diselesaikan pada tahun 2013 di Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2009 beliau menjabat PNS di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan tahun 2018 sampai sekarang beliau menjabat sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit RSUD Kiai Haji Hanung, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar. Mau semuanya tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Dr. Wiwi, spesialis penyakit dalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang pernah ketemu saya? Belum? Kalau belum ada yang pernah ketemu saya berarti semua alhamdulillah sehat ya. Karena saya sudah bertugas di sini sejak Desember 2018. Saya di Rumah Sakit Hayu ada 2 orang spesialis penyakit dalam bersama Dr. Marla. Semua pasti sudah kenal Dr. Marla ya. Jadi hari ini saya diminta oleh PT Chandra Sinergi Jonama untuk membawakan materi mengenai diabetes dan stroke. Tapi karena spesialisasi saya di bagian penyakit dalam, saya akan lebih fokuskan ke diabetes mellitus. Ya, walaupun kita tidak akan pindah jauh, maksudnya tetap akan bahas terus juga karena memang penyakit ini sembuh, ya. Kita mulai ya. Sudah tidak ada yang mengantuk kan? Karena ini jauh mengantuk sebenarnya. Ya, slide. Diabetes mellitus itu salah satu dari penyakit yang terbanyak, yang paling banyak kita jumpai di masyarakat. Mulai dari di puskesmas, mulai dari di rumah sakit, mulai dari orang yang tidak berobat pun banyak yang menderita diabetes. Cuman belakangan baru ketahuan, ya. Insiden itu kejadiannya diabetes menurut data, di sini ada datanya. Kalau dibandingkan antara tahun 2000 sampai 2030, jadi dalam 30 tahun perkiraannya orang diabetes meningkat sampai 150%. Jadi kalau dibilang ada 1000 penduduk, 30 tahun ke depan 3000 penduduk yang menderita diabetes. Tidak sangat mungkin itu adalah kita diantaranya, ya.
Jadi Indonesia merupakan negara keempat terbesar dengan pertumbuhan 152%. Kita tahu Indonesia memang masuk di 5 besar penduduk dunia terbanyak. Jadi kalau hampir semua penduduknya jadi diabetes, nah, berarti semakin banyak ini penyakit yang bisa datang. Karena bagi kami orang kesehatan, diabetes itu biasa kita panggil the mother of illness. Jadi ibunya penyakit. Kapan kita menderita diabetes, seolah-olah penyakit yang lain itu gampang sekali bertamu sama kita. Mulai dari keram-keram, mulai dari buta, pokoknya semua itu awalnya karena diabetes. Right? Apa itu diabetes? Ada yang tahu? Penyakit? Ya. Biasanya masyarakat sebut ini penyakit kencing manis, atau memang paling gampang orang bilang penyakit gula. Kenapa disebut penyakit gula? Karena diabetes itu ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya insulin atau insulinnya tidak berfungsi. Bahasanya susah deh. Kita makan karbohidrat itu mengandung gula, ya. Jadi gula ini mau dipakai sama badan Pak, mau diolah, mau dibikin energi, mau dibikin kemampuan berpikir dan lain-lain. Nah, begitu kita makan, seharusnya ini gula ada yang antar supaya dia bisa kerja. Jadi kalau kita bandingkan seperti kayak badan Pak ini kantor pos, terus itu gula surat yang harus dikasih ke posnya, ya. Nah, itu surat harus ada Pak posnya. Nah, insulin ini bekerja untuk mengantarkan itu gula yang kita makan supaya bisa jadi energi, ya. Dia yang bawa, oh ini di sini, oh ini di sini, ini di sini. Nah, kalau tidak ada insulin, jadinya itu gula nggak berfungsi, dia banyak terus bertumpuk di kantor pos. Nah, itu akhirnya orang bisa kena, orang jadinya gulanya tinggi karena insulinnya yang tidak bekerja. Bisa dimengerti? Next. Ya. Kapan orang dibilang penyakit gula? Kalau dia pergi periksa gula darahnya, ya, lebih dari 200, ya, jadi lebih dari 200 itu tidak puasa. Datang saja cek, 280 gula, tapi baik-baik ya, banyak sekali yang bilang begitu. Padahal gula ya, tapi tidak cuma satu ini yang kita periksa. Nanti kalau seandainya ternyata pemeriksaan gula darahnya lebih dari 200, kita harus periksa lagi gula darah puasa. Jadi biasa itu kalau saya nanti datang periksa gula darahnya tinggi, saya suruh lagi datang besoknya puasa dari malam untuk paginya kita periksa. Kalau gula darahnya lebih dari 126, 2 poin ini masuk, kemungkinan besar dia sudah gula, ya. Jadi gula darah tidak puasanya lebih dari 200 dan gula darah puasanya lebih dari 126. Dia disuruh puasa 8 sampai 12 jam. Nah, ada biasa pasien datang, dia bilang, dia menunggu terus, tunggu dipanggil. Begitu giliran masuk nih, langsung dia bilang puasa kan dokter mau cek gula. Nah, dia sudah puasa 14 jam. Dia sudah puasa 16 jam dari tidak makan dari jam 8 malam sampai rendah. Memang gula tak kalah apa mungkin. Nah, jadi ada ketentuannya berapa jam kita harus puasa baru bisa kita periksa. Dia tidak bilang tidak juga disuruh tiba-tiba datang langsung bilang sudah gak puasa. Nah, kalau terlalu lama tentang waktunya, bukan akhirnya kita dibilang tidak gula, tapi kelaparan, ya. Jadi tidak bisa ada aturannya berapa jam orang dinilai puasa untuk kita nilai dia gula atau tidak, ya. Baik. Itu tadi pemeriksaannya. Tapi apa gejalanya yang pasti selalu ada sama kita yang biasa tidak terlalu diperhatikan, ya. Ya, gejala pertama banyak makan, ya. Orang gula itu banyak sekali makannya, sedikit lapar lagi. Sebentar sudah makan ini enak itu, sebentar sudah mau makan tadi situ tapi bagus ini. Akhirnya banyak makannya, ya. Yang kedua banyak minumnya. Selain karena dia makan jadi haus nih, yang lainnya itu karena
sudah mulai ada gangguan sampai sedikit-sedikit haus lagi, sedikit-sedikit haus lagi. Nah, orang banyak minum, banyak kencingnya. Nah, ini baku berhubungan semua ini. Nah, banyak makannya, banyak minumnya, banyak kencingnya. Tapi tidak semua orang biasa cuma banyak makannya saja. Dan semua ada langsung harus ada tiga-tiganya. Tidak, ya. Jadi terkadang cuma 2 poin. Coba periksa, jangan kita gula, ya. Periksanya itu tadi, yang gula darahnya, ya. Ini gejala yang juga ada, tapi tidak harus ada semua. Kita lihat penurunan berat badan yang tidak jelas. Banyak orang yang akhirnya datang periksakan gula darahnya, dia bilang 6 bulan ini turun berat 10 kilo. Tidak ada yang kurasa. Tiba-tiba saja tambah kurus. Coba perhatikan juga keluarga tak, kalau ada yang tambah kurus. Sebenarnya banyak penyakit yang bisa bikin penurunan berat badan, ya, bukan cuma gula saja. Jadi jangan begitu ada orang tambah kurus dibilang air gula, tidak semua, ya. Jadi harus diperiksa. Tapi ini salah satunya, penurunan berat badan yang sudah jelas penyebabnya. Yang kedua, cepat lelah dan mengantuk, ya. Sedikit mengantuk, habis makan kan ngantuk kan? Kalau banyak makanya banyak ngantuknya. Dan ini juga paling sering datang ke dokter mata, dia bilang kabur nih penglihatanku, jangan-jangan saya katarak. Nah, kalau orang tua memang paling banyak katarak, tapi jangan sampai proses kataraknya dipercepat karena dia gula, ya. Atau dia tidak katarak tapi memang kabur penglihatannya karena gulanya tinggi. Nah, ada proses yang menyebabkan akhirnya kita punya penglihatan yang tadinya bagus tiba-tiba tidak bagus, ya. Mulai dari kabur-kabur saja sampai buta sama sekali, ya. Bisa sampai buta sama sekali, tidak ada sekali dari cahaya saja. Nah, ini juga kesemutan, rasa tebal di kulit, terutama kaki tangan, yang jelas ujung-ujung. Kesemutan, rasa tebal ini juga bisa karena gula, ya. Gula akan ganggu kita punya saraf. Akhirnya mau seperti tebal kayak tidak berasa atau jadi sakit sekali. Itu sama-sama ciri khasnya orang yang sakit gula. Jadi kayak ujung-ujung jarinya kayak kram-kram, kan? Nah, banyak juga, bukan cuma gula saja, ya, asam apa segala macam bisa jadi begitu. Tapi gula salah satunya, terutama ujung jari, tangan, apalagi kaki, ya. Terus luka yang lama sembuh, nah ini juga paling banyak. Karena kakinya rasanya tebal, dia jalan di aspal yang panas, tidak ada rasanya, kawan. Jago gitu, jalan nih saja, pulang langsung luka bakar itu, melepuh karena tidak ada rasa. Bukan karena bukan karena dia jago, tapi sarafnya sudah tidak berfungsi. Jadi biar panas, tidak ada rasa. Sama juga itu kayak kalau misalnya kita pakai sepatu terus sempit, paling baik juga kita pakai sepatu terus sempit, tak gesek. Kalau dia gula, dia ada rasa. Akhirnya luka baru langsung dia bilang, pada lukaku ini, padahal tidak kena apa-apa. Itu bisa akhirnya lukanya pertama dia cungkil, lama tambah luas, jadinya bonyok. Nah, baru datang di rumah sakit, baru diperiksa ternyata gula. Yang berikutnya masalah pada seksual, ya. Masalah pada seksual ini paling sering pada pria disebut disfungsi ereksi, ya. Jadi karena gulanya tinggi, akibatnya dia punya saraf tidak bekerja bagus. Kalau kita punya saraf tidak bekerja bagus, banyak dia ganggu. Salah satunya fungsi seksual. Jadi kalau laki-laki, ada yang sudah mengerti kalau saya bilang disfungsi ereksi? Bisa, ya? Tidak perlu dijelaskan, ya? Ada yang mau acung tangan menjelaskan? Ya, jadi pada masalah seksual ini maksudnya kalau pada wanita kecenderungan untuk kena infeksi lebih tinggi karena kita punya
air seni itu jadi lebih pekat sebenarnya, ya. Jadi biasa itu kalau orang banyak juga yang mau deteksi kalau dia gula atau tidak. Kalau dia kencing tidak siram nanti didatangi semut, ya. Itu salah satunya. Karena sebenarnya kita punya gula itu kalau kita kalau fungsinya semua bagus tidak keluar dia di kencing, tapi karena kita punya kalau kita diabetes sarafnya tidak bagus akhirnya itu gula bisa keluar di air seni. Jadinya kita punya air seni memang manis, tapi jangan tidur itu itu. Ya, kalau disfungsi ereksi, jadi kalau untuk laki-laki dia tidak mampu mempertahankan ereksinya, ya, jadi gampang lepel. Ya, halo. Bahkan oke, next. Ya, ini dulu, saya mau perjelas dulu di sini. Diabetes itu ada beberapa tipe, ya, ada beberapa tipe, tapi yang paling banyak di masyarakat adalah diabetes tipe 1 atau tipe 2, tapi paling banyak tipe 2, ya. Diabetes tipe 1 itu disebabkan oleh gangguan autoimun. Jadi begini, kita punya badan ada namanya pankreas, ya. Nah, pankreas itu yang menghasilkan insulin, yang Pak Pos tadi saya bilang. Nah, jadi kalau pankreas kita ini bermasalah, nah, akhirnya insulinnya itu tidak terbentuk, tidak ada. Nah, pada orang diabetes tipe 1 tidak ada sama sekali insulinnya. Jadi tidak ada sama sekali pakosnya, ya. Jadi kalau dia tidak pakai suntikan, gulanya tinggi, pasti tinggi, karena tidak ada sama sekali dia di badannya yang bisa yang mengkas keluar insulin. Penyebabnya autoimun, jadi mulai dari proses-proses yang terjadi dalam dirinya sendiri yang bikin pankreasnya rusak, akhirnya tidak bikin insulin. Beda sama diabetes tipe 2. Ini diabetes tipe 2 yang paling banyak. Ini terjadi karena resistensi insulin. Jadi sebenarnya ada di pakosnya, ada di insulinnya, tapi pakos malas, tidak mau kerja. Jadi disuruh antar begini, tetap di situ, tidak diantar itu pekerjaannya. Akhirnya itu gula yang banyak juga tidak bisa bekerja, ya. Kenapa terjadi resistensi insulin? Itu karena pola hidup, pola makan, pola aktivitas, itu semua yang bikin sampai pakosnya mogok. Mungkin kurang gajinya. Ya, jadi ingat ya, pembagiannya yang paling besar itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Jadi tidak ada itu yang namanya gula kering sama gula basah. Tidak ada itu pembagiannya di buku manapun, mulai dari yang Indonesia punya sampai Amerika punya, tidak ada pembagiannya itu gula kering sama gula basah. Orang selalu bilang kalau gula kering itu yang tidak luka, kalau gula basah itu yang luka. Itu pembagian masyarakat, ya. Tapi tidak ada itu di buku manapun. Ya, jadi ini tadi saya bilang kan, kalau diabetes mellitus tipe 2 ini sel yang seharusnya bekerja untuk bikin energi dan lain-lain, tapi ini gula seharusnya diantar masuk sama insulin masuk ke sini, supaya dia bekerja. Tapi insulinnya tidak bekerja, jadi akhirnya selnya tidak bikin energi, ya. Bisa dimengerti? Jadi mau Pak Bosnya tak kunci di sini, jadi tidak bisa. Kalau seandainya orang normal, ini gula masuk semua di sini, jadi diproses, jadi tidak banyak didapat di dalam pembuluh darah. Akhirnya gulanya kalau diperiksa, cantik. Tapi kalau ini gula tidak masuk ke sini, tidak bisa diproses, dia banyak jadi pembuluh darah. Akhirnya kalau kita periksa gulanya tinggi. Ya, oke, next. Siapa saja yang bisa kena diabetes? Banyak orang bisa kena diabetes. Kita mulai riwayat diabetes dalam keluarga, ya. Jadi diabetes itu bukan penyakit menular, ya. Tidak dibilang satu rumah kesamaan kena diabetes.
Tidak ya. Nah, dia faktor resiko. Jadi faktor resiko itu maksudnya kalau saya diabetes, kalau mamaku diabetes, kemungkinan saya lebih beresiko diabetes daripada orang yang mamanya tidak diabetes. Ya, tapi bukan berarti suami tak diabetes bisa ke diabetes kita, karena tidak berketurunan sama suami tak, bukan ke keluarga langsung, ya, kecuali mungkin kalau sepupu satu kali ke. Tapi kalau keluarga jauh tidak ya, jadi faktor resiko diabetes dalam keluarga. Jadi kalau orang-orang yang punya keluarganya diabetes, kecenderungannya untuk diabetes lebih besar daripada yang tidak ada keluarganya diabetes. Jadi yang orang-orang begini harus rajin cek gulanya, apalagi kalau ada di gejala-gejala yang tadi. Terus umur lebih 45 tahun. Jadi untuk usia lanjut kita punya aktivitas mulai berkurang, jadi akhirnya semua mulai menurun. Ya, itu juga yang mengakibatkan gula yang kita makan prosesnya jadi lebih lambat daripada waktu kita masih muda. Itu juga bikin kita gampang diabetes. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Orang yang dibilang tekanan darah tinggi adalah tekanan darahnya lebih dari 140/90, ya. Tekanan darah itu berubah-ubah. Saya bilang, saya di puskesmas tadi 130, sampai di sini jadi 110. Apa di normal ini? Saya lebih pusing, kan? Atau kalau misalnya dari puskesmas 110 sampai di rumah sakit jadi 160, kaki-kaki tidak mau tutup jadi cepat-cepat, pasti tinggi itu karena belum istirahat. Duduk, organ tensi diulang, kan? Jadi dia terlalu panik. Kita bilang tekanan darahnya lebih dari 140, kalau sudah beberapa kali diukur dan selalu di atas sebegitu, baru kita bilang orang tekanan darah tinggi, ya. Yang kedua, kolesterolnya tinggi lebih dari 200. Sekarang kan di puskesmas juga ada pemeriksaan kolesterol, kan? Jadi gampang mau pergi periksa. Cuman pemeriksaan kolesterol ini sangat dipengaruhi sama apa yang kita makan, ya. Jadi biasa kalau di puskesmas periksa tidak puasa biasa lebih tinggi, tapi kalau giliran puasa biasa cenderung lebih rendah karena sama tahu habis dimakan contoh waktu diperiksa, ya agak ngaruh, tidak langsung tapi agak ngaruh. Beda sama kalau gula, ya. Kalau gula biar permen kita makan kita periksa bisa langsung tinggi, ya. Tapi kolesterol berpengaruh tapi tidak sesignifikan berpengaruhnya kalau kita periksa gula. Jadi tetap untuk pemeriksaan kolesterol sangat disarankan untuk puasa, ya. Yang kedua, selanjutnya gaya hidup kurang gerak. Jadi orang yang malas bergerak, apalagi tidak ada olahraganya, di kantor duduk-duduk, pulang di rumah langsung tidur, bangun makan, habis itu nonton TV, habis nonton TV tidur lagi. Mau bikin apa itu sel? Tidak ada pergerakannya. Akhirnya bertumpuk tidak sehat, ya. Jadi orang diabetes itu sangat dianjurkan untuk beraktivitas aktif. Nah, makanya kenapa usia di atas 45 tahun itu cenderung orang jadi DM, jadi diabetes, ya karena malas bergerak. Selain karena encok juga sakit di lututnya, sakit di pinggangnya, malas bergerak. Ya, yang paling terakhir dan paling selalu berperan, pola makan tidak sehat. Itu tadi dia bilang apa? Sekarang banyak sekali makanan. Belok ke kanan warung ini, belok ke kiri warung ini. Terus semua mau dicoba. Akhirnya sudah makan cukup di sebenarnya bikin lagi makan. Bertambah karbohidrat yang kita konsumsi, sementara sel cuma butuh seberapa. Jadi akhirnya tidak terproses semua, tinggal lagi di pembuluh darah, naik lagi gula, ya. Jadi harus ada batasan-batasannya itu semua. Oke, baik. Diabetes dapat meningkatkan risiko untuk terkena penyakit-penyakit berikut. Nah, ini yang paling yang harus diperhatikan, ya. Banyak orang yang diabetes akhirnya datang sudah kena ini semua baru datang, ya. Padahal sebenarnya diabetes sih. Karena kalau kita cuma diabetes toh, biasa tidak ada keluhan, Kak. 300 di saya dokter gulaku, baik-baik aja.
Iya, baik kalau lu pakai buta. Kemarin saya periksa 400 jalan-jalan tidak pergi kantor. Mungkin tunggu serangan jantung berkata gitu. Jadi memang ada batasannya, lebih dari 200 gula darah sewaktu atau lebih dari 126 gula darah puasa. Kapan begitu nih harus mesti berobat. Kalau tidak, ini mana yang kita dapat? Kalau dia kena di otak, hipertensi dan stroke. Ya, hipertensi, kita punya tekanan darah jadinya tinggi. Akhirnya yang dia butuhkan tubuh untuk beredar itu banyak, karena seperti kalau hipertensi itu kayak kalau kita pencet selang, kalau tidak dipencet banyak darahnya tapi tidak kencang kan. Kalau kita pencet begini sedikit tapi jauh, jadi artinya dia butuh darah yang lebih banyak karena kecil. Nah, kalau stroke, kalau ada nih penyumbatan di kepala otak, jadi ceritanya itu kolesterol, plak-plak yang biasanya kita bilang ya, dia jalan di otak itu kan pembuluh darahnya kecil-kecil, halus-halus. Nah begitu itu kolesterol lepas tak sumbat di otak kanan tak, blok. Nah darah itu tekanan darah langsung tinggi mau lewat, tidak bisa lewat karena ada sumbatannya. Akhirnya pembuluh darah yang tipis kecil pecah, kena stroke. Ya, jadi stroke ada dua. Ada yang kalau dia pembuluh darahnya pecah, jadi itu bisa tiba-tiba langsung tidak sadar, atau yang tersumbat saja, jadi aliran darahnya tidak lancar, mau jalan tidak bisa. Akhirnya biasa pembuluh darah kalau masih bisa belok ini. Tapi yang dia tempati seharusnya, yang dia kasih makan seharusnya darah itu kan bawa energinya, bawa makanannya. Nah jadi kalau misalnya dia mau lewat dan tidak bisa belok, yang dia seharusnya kasih makan dan tidak kasih makan. Jadi kalau misalnya yang di otak yang dia tidak kasih makan pusat bicara, akhirnya kita tidak bisa ngomong. Ya, begitu Tuhan bikin kita punya otak bagus sekali. Di sini pusat bicara, di sini pusat melihat, di sini pusat bergerak, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Jadi kapan itu aliran darah tidak bisa ke sebelah sini, lumpuh yang ini. Kapan aliran darah tidak bisa ke sebelah sini, lumpuh yang ini. Kapan aliran darah tidak bisa sebelah sini, tidak bisa bicara. Begitu jalan ceritanya. Makanya ada orang stroke lumpuh, ada orang stroke cuma tidak bisa bicara, ada orang stroke lupa, ada orang stroke jalannya miring-miring, tidak bisa lurus. Karena yang di otak yang atur semua terganggu makanannya. Ya, itu semua gejalanya itu karena sarafnya yang tidak bagus terganggu ya. Terus kalau dia kena mata, ini semua gampang, mulai dari muncul spot hitam, katarak, glaukoma sampai kebutaan. Ya, penyakitnya beda-beda ini. Kalau katarak itu yang putih kita punya mata, ya, itu sebenarnya karena proses degenerasi. Degenerasi itu proses tua. Ya, jadi seiring kita punya umur, ini bola matanya kita sebenarnya kan bening-bening kan waktu masih muda, tapi begitu tua tambah kabur karena dia punya lensa sudah tidak jernih. Nah, kalau orang diabetes itu lensa tambah mudah untuk jadi katarak. Ya, jadi bukan karena dia diabetes sampai bisa jadi karena dia diabetes sampai dia katarak, tapi pada dasarnya memang proses usia. Ya, karena proses umurnya. Glaukoma ini penyempitan di kita punya saluran di mata. Jadi keluhannya biasa langsung buta tiba-tiba atau sakit kepala hebat. Ya. Terus gangguan mental ini banyak juga sama orang diabetes ya. Susah tidur. Tapi orang tua juga memang pada dasarnya susah tidur. Itu proses alamiah. Terus gugup, depresi, itu juga semua karena dipengaruhi sama diabetesnya. Siapa yang tidak depresi kalau disfungsi ereksi? Siapa? Masih mau dan tidak bisa? Kita pasti depresi. Siapa yang tidak depresi kalau mau pergi kantor tapi kakinya bengkak gara-gara luka? Siapa yang tidak depresi kalau mau pegang sendok saja susah karena tebal tangannya dia rasa? Semua itu bisa karena dia gula. Jadi ini gula, pintu rumahnya selalu terbuka untuk penyakit lain masuk. Ya,
gigi dan mulut. Orang tua itu paling gampang kena infeksi, mulai dari TBC, mulai dari luka di kaki, luka di mulut, gatal-gatal, semua itu karena gula. Jamur, semua karena gulanya. Jadi memang kalau ada apa-apa salahkan saja itu gula. Paling banyak, sama kita makan tuh terlalu paling banyak gula. Jantung, kejadiannya 2,5 kali lebih tinggi karena serangan jantung pada orang gula. Jadi kalau orang tidak gula, dia bisa diabetes. Kalau orang diabetes bisa kena serangan jantung lebih bahaya daripada lebih sering daripada orang yang tidak diabetes, karena pembuluh darahnya sudah tidak bagus, penyakit lain sudah gampang masuk. Ya, prosesnya jantung sama dengan stroke. Pembuluh darah di jantung kecil-kecil, jadi begitu tidak bisa lewat itu aliran darah mendesak, karena jantung itu harus dikasih makan. Tidak sama otak, kalau tidak dikasih makan dia tidak berfungsi. Tapi kalau jantung tidak dikasih makan tidak berfungsi, kan mungkin. Dan kalau otak tidak berfungsi sebelah sini tidak bicara jadi, atau tidak bisa jadi jalan. Tapi kalau jantung tidak dikasih makan, berhenti berfungsi, kan mungkin. Ya, itu yang namanya serangan jantung. Salah satu sudah dijelaskan ya, kesemutan, enak saat berjalan, kram-kram, itu gangguan pada saraf karena gula. Oke. Jadi ini komplikasinya, sama yang tadi ya. Jadi mulai dari dia kena pembuluh darah, dia kena otak, dia kena jantung, kena ginjal, kena saraf, kena mata. Jadi jangan bilang gula tak tinggi, baik-baik, karena belum ada ini semua. Datang sama saya, lama kak saya gula dokter, tapi baik-baik ya. Cuman ini mulai muntah-muntah, ternyata ginjalnya sudah rusak, ya. Yang pemahaman yang selama ini salah, kalau orang bilang kalau terlalu banyak saya minum obat rusak ginjalku. Nah, banyak kita bilang gitu, banyak sekali obatku nanti rusak ginjalku. Yang ada, kalau kita punya gula tidak terkontrol, selalu tinggi, ginjal tak rusak. Jadi itu obat harus diminum, ya. Memang ada obat yang tidak cocok untuk penyakit ginjal, dan yang tahu itu dokter. Kita tidak mungkin kasih obat yang bikin rusak ginjal. Dokter mana itu? Jadi, maksudnya begini, orang diabetes itu kalau tidak terkontrol dia punya gula bisa rusak ginjalnya. Kalau ginjal rusak, obatnya cuma 1, 2 Pak. Kalau bukan cuci darah, transplantasi ginjal atau ganti ginjal. Kalau di sinetron itu gampang sekali memang. Ini sudah rusak ginjal, harus diganti ginjalnya, ada menaknya. Nanti saya saja ambil ginjalku. Di sinetron, di sini pemeriksaan untuk orang transplantasi ginjal bahkan dari keluarganya sendiri itu memakan proses yang amat sangat lama, ya. Dan yang kedua, kemungkinan untuk cocoknya juga amat sedikit, dan biayanya ditanggung BPJS, ya. Rata-rata pasien kalau mau transplantasi ginjal, kalau ada anaknya yang bersedia ambil di ginjal, 1 ke 2 di ginjal, ya memang kan 2 ginjal, ya. Allah kasih kita 2 ginjal, kalau 1 tidak berfungsi masih ada 1. Cuman sama memang kalau tangan tak 2, tapi kalau 1 tidak berfungsi, yang 1 harus kerja keras, jadi bisa tetap diambil 1, tapi 1-nya kerja keras. Jadi kalau misalnya orang yang harus diganti ginjalnya, otomatis itu dia punya dua ginjal tidak berfungsi, ya. Kalau ada yang mau donor, ada yang mau kasih ginjalnya dan cocok, prosesnya lama. Kalau di Indonesia, beda kalau di China, beda kalau di luar negeri, yang di Jepang, di mana mungkin sudah lebih. Di Indonesia baru Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar baru mau mulai untuk proses transplantasi ginjal, baru mau mulai, ya, belum ada.
Jadi dia pakai itu anunya sinetron, bilang ada mau donor karena lama. Di sini saja orang kalau disuruh pergi cuci darah pasti bilang nih, jangan di dokter, mati tonjol orang. Iya mati memang semua orang dia tidak cuci darah mati. Masalahnya kalau ini ginjal kenapa? Kenapa ini saya lebih fokus ke ini ginjal? Karena kalau kita punya ginjal rusak, ini ginjal kayak kayak saringan teh. Jadi seharusnya dia yang saring semua penyakit, semua kuman apa segala macam. Nah kalau dia tidak bagus di saringannya, ya bocor semua. Nah salah satu yang dia saring ginjal itu racun. Ya, kalau racun tidak disaring, tidak dibersihkan sama ginjal, dia beredar terus dalam badan kita. Dia ke lambung bikin muntah-muntah, dia ke paru-paru bikin sesak. Makanya orang gagal ginjal itu langsung biasa datang dan kondisinya yang berat. Ya, dan obatnya satu Ji. Kalau di Makassar lah kita bicara, mencuci darah. Karena fungsinya ginjal harus digantikan sama mesin. Apa jeleknya? Karena seumur hidup nih. Kalau orang diabetes yang kena gagal ginjal, seumur hidup dia cuci darah karena itu ginjal kan harus berproses terus, ya, jadi harus digantikan seterusnya. Tata laksana diabetes mellitus tipe 1. Kalau tipe 1 tadi yang saya bilang ya, ada yang ingat tipe 1 tidak ada pakposnya. Jadi obatnya cuma satu, insulin. Ya, tidak ada obat. Mau kak saya obat minum nggak bisa. Harus insulin karena insulinnya yang tidak ada. Nah, yang lainnya juga yang harus diperhatikan nutrisinya. Tidak boleh seenaknya dia makan karena itu gula tidak bisa berproses. Jadi memang dia harus diet yang bagus, harus olahraga, harus exercise, nggak boleh diam-diam saja. Terus harus diajar ini pasiennya, harus diajar keluarganya. Orang diabetes mellitus tipe 1 gampang sekali yang namanya tiba-tiba tidak sadar. Ya, karena gula kalau tidak terlalu tinggi bisa bikin tidak sadar orang. Ya, jadi harus diajar keluarganya. Dia harus ada waktunya suntik apa segala macam harus pasti. Dan kontrol metabolik harus rajin, dia rutin kontrol semua. Karena kalau gula tinggi, kolesterol tinggi, tekanan darahnya juga bisa tinggi, semuanya bisa tinggi kalau gula tak tinggi, ya. Baik. Nah, insulin ini kita singkat saja. Insulin ini di sini ada yang pakai insulin? Tidak ada? Bapak pakai apa? Apa namanya Pak? Warna apa? Warna kuning sama? Warna kuning, yang oranye saja? Yang hijau tidak? Tidak, satu macam saja, ya? Insulin itu banyak macamnya. Kalau yang Bapak bilang yang orange, itu berarti yang bolus regimen. Jadi insulin yang mengatasi gula darah pada saat habis makan. Jadi disuntiknya sebelum makan Pak ya? Ya, karena ini insulinnya ceritanya dikasih masuk dulu Pak posnya. Jadi begitu ada surat datang langsung dinangkal. Kalau yang ada di dalam badannya tidak kerja, jadi dikasih masuk dulu supaya begitu dia makan langsung diantar, tidak simpan-simpan, tidak pergi mana-mana. Ya, nah kalau insulin basal ini. Insulin basal itu yang warna hijau, ya. Kalau ada keluarga yang warna hijau suntikannya, itu insulin basal. Itu mengatasi gula darah puasa. Jadi ceritanya biar kita tidak makan ternyata tinggi gula dipakai insulin basal. Ada yang namanya split mix itu yang 2 kali suntik itu sedang-sedang. Jadi bisa disuntik pagi sama malam saja. Oke. Yang tentukan dokter, jangan dipusing. Ya, makanan. Di sini jadi ceritanya orang gula tidak bisa, banyak orang bilang tidak bisa makan sembarangan. Pada dasarnya memang tidak bisa sembarangan. Tapi jangan juga kodong itu orang gula
apalagi sudah kurus, sudah luka, jangan makan ini, tak boleh makan ini. Nanti naik gulamu, akhirnya tambah kurus nih. Sudah kurus tambah kurus lagi, ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita tahu seberapa banyak yang kita harus makan, kapan kita makan, supaya kan kita tetap butuh energi. Coba beli kita tidak makan, dia kita tidak gula, tapi dilarang dia makan ini, dilarang dia makan itu. Loyo tidak? Loyo tuh. Apalagi kodong itu yang orang sudah sakit memang perlu dilarang macam-macam. Cuman yang kita larang nggak boleh banyak, ya. Jangan sudah dimakan nasi mak bumbung, tambah lagi. Kalau sudah nih satu porsi nasi, tambah lagi bubur kacang hijau. Habis itu makan lagi puding, habis itu minta lagi es krim. Sedikit tapi banyak. Ya, jadi ada persentasenya. Cuma kalau ini ya, karbohidratnya 50-55%, proteinnya, lemaknya 30%. Ini ada hitung-hitungnya berdasarkan berat badan, ya. Jadi intinya begini, pembagiannya ya. Coba kita ingat, 20% di sarapan, 10% snack pagi. Jadi kalau misalnya ada orang makan nasi pagi-pagi, baru dia lanjut makan kue, perhatikan ini jangan lebih besar. Paling besar itu di makan siang sama makan malam. Nah ini kan jadwal kalau orang gula itu dia suntik di sini, di sarapan, di makan siang sama makan malam, ya. Jadi tetap bisa ada snack, tapi kecil atau sedikit, ya. Jangan sampai orang makan kita biasa saja, lama-lama depresi, sakit hati. Orang makan kita tidak bisa makan. Tapi jangan giliran dikasih izin langsung diambil semua, ya. Jadi ada pembagiannya ini makan tak, supaya tidak langsung tiba-tiba itu kantor pos terima banyak surat kasihan, tidak cukup pak posnya, ya. Jadi makan sedikit diantar lagi gulanya, makan sedikit diantar lagi. Kalau langsung banyak masuk tak tumpuk pasti. Belum selesai diantar makan makin lagi. Tambah banyak lagi, akhirnya tidak selesai. Ada orang sampai suratnya. Ini olahraga ya. Jadi untuk orang yang diabetes, kalau tidak ada komplikasinya, diabetesnya saja bisa olahraga, ya. Apalagi bagus digunakan dokter 120, 130, obat bisa minum, nah bagus. Olahraga harus olahraga. Ya, satu hari bisa 30 menit, kalau tidak bisa tiap hari minimal 3 kali dalam seminggu. Ya, 30 menit, 15 menit sampai 30 menit. Olahraga ya, bukan begini. Olahraga yang saya dokter, kamu nyapu ya di rumah, mencuci ya, mengepel ya, itu aktivitas. Ya, bukan olahraga. Olahraga itu ada gerakannya teratur, ada waktunya. Sampai tadi, mulai begini, itu kan ada gerakannya tertentu, ada waktunya tertentu, ada hitungannya. Karena orang sudah teliti, gerakan begini bisa membantu saraf, gerakan begini bisa membantu apa. Ya, sama kalau kita jalan berapa meter, kalori yang terbakar bisa berapa meter. Jadi begini, kalau kita ada olahraga, bisa lebih banyak sedikit kita makan. Kan kita makan. Tapi kalau kita makannya sedikit, kalau kita olahraganya sedikit, tidak bisa banyak kita makan, karena tidak terbakar. Terus kalau untuk orang yang gula, ada perhitungannya ya. Kalau seandainya gula darahnya lebih dari 250, terus dia periksa kencingnya ada namanya benda keton, tak boleh olahraga. Ini bisa tiba-tiba tidak sadar, ya. Atau lebih 300 tidak ada benda keton, tetap harus hati-hati. Karena yang tinggi-tinggi begini gulanya, dia punya aliran darah itu lebih kalau kita bahasakan awalnya kayak lebih kental gitu. Jadi dia gampang dehidrasi, gampang haus, dia sedikit haus.
Jadi nggak boleh, harus hati-hati untuk olahraganya. Nah, kalau kurang dari 100, ini kurang dari 100 mau di loyo. Ya, kan normalnya dia antara, sebenarnya normalnya di atas 90 sampai 180. Ya, target normal itu 90 sampai 180. Nah, kalau kurang dari 100 apalagi 80 nih ya, kalau mau olahraga, keringat ingin mani tuh. Datang tiba-tiba tidak ada perasaan kok. Karena terlalu rendah di kita punya gula. Tapi kalau gula yang rendah gampang nih, makan terus saja dia bisa bikin naik. Minum teh saja dia bisa bikin naik. Cepat naik itu gula, susah turun. Ya, makanan hindari karbohidrat. Ya, kue, bakwan, semua yang tepung-tepung. Karena karbohidratnya tinggi. Karbohidrat kalau dipecah jadinya gula. Terus kalau selama dan setelah olahraga bisa, karena kan kita habis makan, jadi masih bisa kita makan. Kalau olahraga kita masih bisa banyak kita makan. Ya. Jadi ini yang harus dikontrol semua ya. Kapan kita kontrol bagus, makanan kita kontrol bagus, kita periksa gula darah tak bagus. Kalau ada insulin kita pakai teratur. Kita olahraga teratur. Terus yang penting juga ini harus diajarkan itu orang pula bagaimana pola aktivitasnya, pola istirahatnya supaya semuanya terkontrol. Kalau ini terkontrol, insya Allah kemungkinan untuk kena komplikasi lebih minimal. Jelas ya? Jelas? Ada yang mau bertanya? Semua tadi ini harus olahraga teratur, makan gulanya kurang, merokok tidak boleh. Jangan bilang sedikit di satu batang di satu hari. Tetap namanya merokok, biar terpotong. Tetap di merokok. Konsumsi alkohol juga tidak boleh. Alkohol itu manis pada dasarnya, jadi dia punya kadar gula dan kalori tinggi. Terus harus rutin cek kadar gula. Kalau untuk orang-orang yang faktor resiko, yang umur di atas 45 tahun ya, paling tidak 1 bulan 1 kali ke puskesmas. Apalagi kalau sudah ada gejalanya, apalagi kalau sudah ada keturunan. Yang susah kalau ditanya orang-orang di atas 45, di atas 60 tahun, mama tak gula? Tidak tahu. Bapak tak gula? Meninggal di waktu itu, tidak tahu kenapa. Ya, memang mungkin tidak ada pemeriksaan zaman dahulu. Jadi kita yang gula sekarang, pas tanya anak tak gula kayak itu, hati-hati. Suruh aja Tuhan. Cegah obesitas, karena kalau orang obesitas, gemuk, gendut, malas bergerak, makan banyak. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih. Oke, kepada ibu semuanya, tepuk tangan ibu semuanya buat ibu dokter. Luar biasa, pemaparan yang sangat jelas sekali ya Bu ya. Ya, saya yakin pada ibu semuanya mungkin ya mulai berbayang-bayang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari ibu semuanya ya. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat ya dari King Konokai kepada narasumber kita pada siang hari ini ya. Mohon izin untuk Bapak Diki selaku perwakilan dari King Konokai berikan plakat kepada Ibu Dokter Wiwi. Pada Ibu Dokter, persilahkan. Dibawa langsung juga sama Putri Jepang. Baik, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Dengan demikian acara hari ini yang kita sudah selesai. Dan besok Bapak Ibu kita dari King Konokai. Jadi acara kami nanti akan dikenal dengan acara yang disebut namanya King Konokai. Kenko itu bahasa Jepang, Nokai juga bahasa Jepang. Artinya adalah komunitas sehat. Kita ingin membentuk komunitas orang-orang yang sehat.
Maka kami mengundang Bapak Ibu yang memang kondisinya masih sehat. Kami ajak agar kesehatannya ini selalu dijaga. Ya, maka konsep yang kami bawa adalah kesehatan preventif atau pencegahan. Kalau kuratif, pengobatan bukan ranah kami, tapi sudah ranahnya rumah sakit, bu dokter, puskesmas, ya, bidan dan lain sebagainya. Tapi kami di sini mengajak ya Bapak Ibu semuanya dalam konsep preventif. Ya, konsep yang kami bawa Bapak Ibu nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah deteksi. Kedua adalah edukasi. Dan terakhir adalah yang ketiga, yaitu Bapak Ibu semuanya solusi. Nah, apa itu deteksi? Kami ingin mendorong, membudayakan agar Bapak Ibu bagaimana periksa itu sebelum sakit. Selama ini orang ke dokter setelah sakit. Dok, saya sakit, mohon diperiksa. Ke puskesmas setelah sakit. Ke lab laboratorium setelah sakit. Tapi kami ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana kita ke rumah sakit, ke dokter, ke laboratorium, ke puskesmas sebelum sakit, tetapi saat masih sehat. Untuk apa? Periksa gula. Banyak orang, betul kata Bu Dokter tadi, seperti gak percaya. Setelah diperiksa sampai di dokter, dok, kok gula saya tinggi? Saya gak pernah sakit. Selama ini saya gak ada gula. Kenapa? Karena selama ini tidak pernah dideteksi. Kenapa ada orang yang malamnya masih sehat, tiba-tiba besok pagi kena stroke? Apakah stroke itu penyakit tiba? Bukan. Tidak ada penyakit yang datang secara tiba-tiba. Kalau kita bisa deteksi sejak awal, kita periksa rutin Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan penyakit-penyakit seperti tadi tidak akan masuk ke tubuh kita, sehingga kita akan jauh lebih sehat. Maka di tempat kami di sini nanti Bapak Ibu, kami siapkan alat-alat deteksi sederhana, pemeriksaan kesehatan sederhana. Ada yang disebut namanya blood analysis. Pengecekan untuk menganalisa darah kita masih baik atau tidak. Yang kedua ada organ analisis, mulai dari otak, mata kita, jantung kita, ginjal kita masih normal atau tidak. Kami ada alatnya juga. Yang nantinya kalau Bapak Ibu nanti sudah diperiksa semua, data-data ini kami kumpulkan, kita kirim ke Jakarta, kita kirim ke kantor pusat. Dari kantor pusat kita kirim ke Jepang. Nanti ahli-ahli dokter di sana, di kantor pusat kami yang akan memeriksa, menganalisa. Nanti treatment apa yang akan kita lakukan di sini. Kalau setelah nanti dikirim kita dapat feedback dari Jakarta, oh ternyata di Selayar banyak yang terkena keluhan ginjal, berarti kita akan diskusi tentang ginjal. Oh ternyata di sini paling banyak terkena asam urat, kolesterol. Itu yang nanti akan kita jadikan bahan materi selama kurang lebih 4 bulan ke depan. Jadi kami di sini tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, sama kurang lebih 4 bulan. Mau diperiksa Bapak Ibu? Yang mau angkat tangan? Wah, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat nantinya. Yang kedua ada yang namanya edukasi. Bapak Ibu, edukasi seperti apa? Jadi Bapak Ibu, edukasi yang kami berikan nanti kita berbasis dari yang namanya trilogi metabolik. Ternyata sehat atau tidaknya tubuh seseorang dipengaruhi trilogi metabolik. Ada 3. Yang pertama dipengaruhi oleh hormon. Yang kedua dipengaruhi oleh yang namanya enzim. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah syaraf. Apa itu hormon? Apa pengaruhnya hormon terhadap kencing manis? Ada apa tidak kira-kira? Ada. Seperti Bu Dokter menyampaikan, ternyata orang diabetes itu kekurangan hormon. Hormon apa? Insulin. Orang tensi
tensinya tinggi, tekanannya tinggi. Ada nggak pengaruhnya terhadap hormon? Ada. Maka Bapak Ibu, di Jepang ada ahli hormon yang bernama Dr. Shigeo Haruyama melalui bukunya yang berjudul The Miracle of Endorphin. Bagaimana orang kalau hormon tubuhnya itu baik, maka tubuhnya pun akan sehat. Ya, nanti kita akan kupas tuntas. Bapak Ibu semuanya belajar tentang hormon. Yang kedua tentang enzim. Ada seorang dokter dari Jepang juga bernama Dr. Hiromi Shinya. Beliau sekarang Bapak Ibu menjadi salah satu guru besar di Fakultas Kedokteran Albert Einstein College of Medicine Amerika Serikat. Orang Jepang tapi menjadi dosen di Amerika dan peneliti enzim. Betapa pentingnya enzim terhadap tubuh manusia. Kenapa orang kencing manis tidak boleh terlalu banyak makan nasi putih? Ternyata ada pengaruhnya terhadap enzim. Ternyata nasi putih yang mengandung karbohidrat, zat tepung, kalau kita kunyah cukup lama rasanya menjadi manis. Manis itulah yang namanya glukosa. Maka kenapa orang kencing manis tidak boleh banyak makan nasi putih, harus nasi merah, harus makan ubi, kentang, nasi jagung, atau bahasa sininya apa namanya? Tete. Nasi tete. Betul ya? Ternyata ada hubungannya dengan enzim. Ya. Sekarang ada lagi makanan yang namanya kacang. Orang kalau sudah kena asam urat paling takut makan kacang. Kacang tanah takut, kacang mete takut, emping takut. Betul? Padahal di dalam tubuh kacang itu mengandung protein yang nantinya bisa dirubah menjadi energi di otot kita. Kalau enzimnya baik, protein akan dirubah menjadi Bapak Ibu energi yang baik oleh enzim yang namanya protease. Tapi kalau enzimnya rusak, protein akan berubah menjadi asam urat. Banyak makan kacang jadi asam urat. Banyak makan emping jadi asam urat. Kenapa anak kecil makan emping gak asam urat? Kenapa kita yang sudah tua makan emping asam urat? Berarti enzimnya sudah rusak. Apa faktor yang merusak enzim? Bagaimana memperbaiki enzimnya? Mau belajar? Yang mau angkat tangan? Baik, nanti kita bahas bersama-sama. Ya, dan yang terakhir tentang saraf. Bapak Ibu semua yang terhormat, di Jepang terkenal seorang profesor bernama Kyoichi Nakagawa. Beliau ahli syaraf, menemukan bagaimana kesehatan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kerja saraf. Hampir semua penyakit ada hubungannya dengan saraf. Kencing manis, saraf rusak. Makanya tadi kalau sudah kencing manis, maaf, tidak bisa bangun lagi. Betul? Berarti sarafnya yang rusak. Otaknya mau, tapi sininya enggak mau. Berarti apa yang rusak? Saraf. Orang darah tinggi, tangannya lama-lama kesemutan, kebas-kebas, mati rasa. Ada yang begitu? Itu pengaruh saraf. Ternyata banyak hubungan. Penyakit-penyakit yang selama ini muncul dipengaruhi oleh 3 hal tadi yang disebut trilogi metabolik. Yang pertama apa? Hormon. Yang kedua enzim. Yang ketiga saraf. Setelah kita belajar deteksi, kita nanti tahu edukasinya. Bapak Ibu, baru yang terakhir tadi kita bicara solusi. Jalan keluarnya. Maka untuk solusi Bapak Ibu, kami ada program. Yang pertama adalah program detoksifikasi. Yang kedua adalah program Bapak Ibu semuanya yang namanya yang disebut dengan ada detoksifikasi. Satu lagi ada yang namanya maaf,
ada proteksi, ya. Yang berikutnya yang ketiga ada nutrisi, ya. Jadi ada 3. Yang pertama Bapak Ibu adalah detoksifikasi. Syarat orang untuk sehat adalah bagaimana mampu membersihkan racun di dalam tubuh kita. Keringat harus keluar, buang air besar harus lancar, buang air kecil juga harus lancar. Maka orang kalau jarang berkeringat, buang air besar gak lancar, tubuhnya tidak akan sehat. Racun akan menumpuk seperti Bu Dokter sampaikan tadi. Kalau ginjal sudah rusak, ginjal tidak bisa menyaring darah dengan baik, maka racunnya menumpuk di dalam tubuh, maka orang akan meninggal dunia. Yang kedua adalah nutrisi, makanan. Bapak Ibu yang sudah kena asam urat, makanan apa saja yang nanti harus dihindari? Ya, yang kena sudah kolesterol, apa yang harus dijaga? Nanti kita akan pelajari satu persatu. Setelah semuanya sehat, maka kita akan belajar yang namanya istilahnya proteksi. Apa itu proteksi? Melindungi, perlindungan. Ini hubungannya nanti dengan sistem kekebalan tubuh. Sehingga dengan datang ke sini, kalau kita memahami konsep-konsep kesehatan tadi, maka goal atau tujuan yang kita harapkan akan tercapai. Apa itu? Yang pertama sehat, yang kedua adalah bugar, yang ketiga adalah cantik. Cantik dalam artian penampilannya tetap segar, tetap semangat dan lain sebagainya. Mau? Maka hadir ke sini, datang ke sini, ajak teman-temannya, ajak tetangga depan rumah, teman pengajiannya, saudaranya yang agak jauh, misalnya di seberang pulau, ajak ke sini juga untuk bersama-sama belajar tentang kesehatan. Mau datang terus? Kapan dimulainya? Besok. Jadi besok Bapak Ibu semuanya, kita mulai acaranya jam 7 pagi, diawali dengan senam bersama. Ya, jadi besok acaranya Bapak Ibu syaratnya dengan membawa undangan seperti ini. Tadi di dalam tasnya sudah ada semua. Baik, besok acaranya open house. Kita buka dari pagi sampai malam. Pagi jam 7 hingga jam 8 malam. Waktunya besok hanya setengah jam saja atau 30 menit Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya, setiap yang hadir besok sebagai terima kasih, kita sudah siapkan kenang-kenangannya. Ya, apa kenang-kenangannya? Salam bawakan ke sini. Ini dia. Srek. Besok yang hadir masing-masing akan mendapatkan 1 buah payung cantik. Ini payungnya otomatis, dipencet langsung kebuka. Di selayar belum ada, belum ya? Karena saya seminggu di sini keliling-keliling belum ada yang punya payung seperti ini. Mau? Yang mau angkat tangan? Baik. Bisa minta tolong ajak teman-temannya? Bisa. Tapi usianya seperti Bapak Ibu ya, yang usianya 30 tahun ke atas, ya, yang lebih baik 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, apalagi yang sudah pensiun ya, Bapak yang sudah mulai banyak keluhan asam urat, mau sholat Allah, aduh, mau sujud juga susah, betul ya Bapak Ibu? Kalau normal, sehat, sholat itu enak, ibadah enak, mau sujud lututnya ditekuk enak. Tapi kalau udah sakit, mau sujud, yang turun tangannya dulu, Allah. Ada yang begitu? Ajak temannya supaya berbagi kebahagiaan. Ya, yang tidurnya tiap malam susah, gara-gara tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, ajak ke sini. Punya tetangga ada kena stroke, udah 2 bulan nggak bisa jalan. Kabar semuanya, sampaikan ke kami. Kalau nggak bisa datang ke sini, siapa tahu kami bisa kunjungan ke rumah. Dan alhamdulillah, tim-tim kami semuanya rata-rata dari kesehatan. Insya Allah selama 4 bulan ke depan, kami bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu, sehingga masyarakat Selayar bisa jauh
lebih sehat, sehingga hidupnya jauh lebih bahagia, menjadi tua yang sehat, tua yang bugar, dan tua yang cantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin minta tambahan undangan nanti bisa dibantu teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki. Tepuk tangan untuk Pak Diki, Pak Diki semuanya ya. Itu baru semuanya yang tadi beliau sampaikan beberapa program yang insya Allah kita akan siapkan buat ibu bapak semuanya. Untuk itu mungkin di sini tadi ada yang mau ajak temannya, tapi mungkin karena temannya belum dapat undangan, makanya hari ini kita akan siapkan ya biar Pak siapa yang diajak? Tadi Pak Diki udah sampaikan. Yang pastinya Bu yang dekat dari rumahnya, entah di belakang rumahnya, atau mungkin di depan rumahnya, atau mungkin samping kanan, samping kiri. Kalaupun ada keluarga yang tinggalnya di pulau, pulang dari sini berangkat ke pulau. Pernah ya Bu ya? Enggak ya Bu ya? Nanti boleh biar telepon, nanti temannya datang, Bang dikasih undangan, gitu ya Bu ya? Dan ini undangan tersebut sudah kami siapkan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu supaya ingin mendapatkan undangannya, teman-teman akan siapkan. Cukup duduk saja, teman-teman akan berjalan nanti. Ada mau undangannya? Oh iya, oke Bu semuanya. Yang mau undangan coba kata Bapak Ibu. Nah boleh nanti di bagian sebelah kanan di pintu belakang sama pintu juga di samping kanan Bapak semuanya sudah kami siapkan. Terima kasih untuk hari ini. Acaranya sudah kami siapkan Bapak semuanya. Orang Jepang kalau mau berpisah ada salamnya. Salamnya adalah sayonara. Apa salamnya? Boleh kita tolong tangannya jangan ke atas. Salamnya sayonara. Terima kasih pada Ibu semua. Ya, coba-coba. Namanya saya coba-coba. Apa yang seperti bola seperti itu? Agak dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Iya, aku berpas sebarang laptop. Iya, so.